Perkenalkan, nama saya Vino Vitasari, NIM 2022-2143. Kali ini saya akan mempresentasikan terhadap analisis kasus terkait kekerasan terhadap anak, yang mana kita akan membahas dari segi bagaimana permasalahan dalam kasus tersebut, siapa saja yang memiliki legal standing dalam kasus tersebut, yang terakhir yaitu bagaimana penyelesaian permasalahan dalam kasus tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat videonya sebagai berikut. Dari video yang viral di media sosial ini terekam seorang ibu mendorong anak yang masih berusia sekitar 9 tahun keluar dari mobil secara paksa sehingga terjatuh ke jalan. Peristiwa ini terjadi di kawasan Jalan Veteran Malang dan direkam oleh warga sekitar. Video tersebut menyebar luas dan memicu kemarahan publik serta mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat yang mengancam kekerasan tindakan tersebut sebagai bentuk kekerasan terhadap anak. Menghadapi situasi tersebut, KPAI Komisi Pelindungan Anak Indonesia sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi pelaksanaan perlindungan anak segera melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian dan menyelidiki motif di balik tindakan tersebut dan memastikan bahwa hak anak tetap terlindungi. Dari kasus tersebut dapat kita ketahui siapa saja yang memiliki legal standing. Sebelum kita membahas siapa saja yang memiliki legal standing, perlu kita ketahui apa itu legal standing. Legal standing secara umum yaitu seorang atau pihak yang dapat mengajukan tuntutan hukum karena memiliki hubungan langsung dan mengalami kerugian nyata akibat tindakan yang disengketakan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pihak yang memiliki legal standing yaitu yang pertama ada anak atau korban. Anak sebagai korban tidak kekerasan memiliki hak perlindungan yang dijamin dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga diatur hak anak korban termasuk hak mengajukan restitusi atas kerugian yang diderita yang dapat dilihat pada pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun secara praktis hukum pidana anak di bawah umur tidak memiliki kepastian formal mengajukan tuntutan sehingga diwakilkan oleh orang tua atau wali atau pengampu lainnya. Yang memiliki legal standing yang kedua yaitu orang tua atau wali. Orang tua atau wali sah, misalnya dalam hal ini yaitu ayahnya, dapat melapor dan mewakili kepentingan hukum anak. Orang tua atau wali ini memiliki kepentingan langsung untuk melindungi anak. Secara praktis mereka berhak mengajukan pengaduan ke kepolisian atau lembaga perlindungan anak jika anak mereka menjadi korban kekerasan. Yang memiliki legal standing yang ketiga yaitu Komisi Perlindungan Anak atau KPAI. KPAI adalah lembaga independen yang dibentuk khusus untuk mengawasi dan menegakkan perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 74 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. KPAI diberi tugas khusus yang tertera pada pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak antara lain yaitu menerima, menelaah pengaduan masyarakat tentang pelanggaran hak anak, melakukan mediasi serta memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran. Sehingga KPAI dalam hal ini memiliki legal standing untuk mengadvokasi kasus kekerasan anak tersebut. Yang memiliki legal standing terakhir yaitu aparat penegak hukum, bisa jadi Polri, jaksa, ataupun pengadilan. Kepolisian dan kejaksaan secara konstitusional memiliki wewenang dan dalam menindaklanjuti dalam proses tindak pidana tersebut. Dalam kasus penganiayaan anak, Polri berkewajiban melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya, kejaksaan mengajukan tuntutan ke pengadilan meskipun hukum pidananya bersifat publik. Korban dan pihak lainnya dapat mengajukan laporan ke kepolisian sebagai pemicu proses hukum. Dalam kasus ini, penyelesaian dapat dilakukan langkah awal yaitu dengan restoratif justice. Dalam konteks kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tuanya ini, restoratif justice adalah pendekatan yang paling manusiawi, solusi, dan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.
sebagaimana menjadi prinsip utama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia. Yang mana restoratif justice ini menekankan pada pemulihan hubungan anak pelaku dan korban, terus pengakuan dan pertanggungjawaban pelaku, terus kebutuhan pemulihan fisik psikologis anak sebagai korban, upaya rehabilitasi sosial terhadap orang tua, serta pencegahan kekerasan berulang dalam keluarga. Tahap restoratif justice ini dapat dilakukan yang pertama yaitu dengan asesmen awal oleh Lembaga Perlindungan Anak, bisa dari KPAI. Dengan hal ini KPAI dapat menilai kondisi anak korban dan hubungan keluarganya itu baik atau tidak, dan menentukan apakah anak aman dengan kembali ke lingkungan keluarganya. Tahap kedua itu dapat dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh orang yang profesional. Contohnya yaitu KPAI dalam hal ini, yaitu tentunya melibatkan ibu sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan pendampingan dari negara. Selanjutnya yaitu mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk berubah menjadi lebih baik, dan menyusun kesepakatan tertulis berisi permintaan maaf, komitmen tidak mengulangi, serta rencana perbaikan relasi dan pola asuh. Ya, tahap ketiga yaitu rehabilitasi psikologis, yaitu tahap terakhir dalam penyelesaian restoratif justice. Hal ini yaitu anak dan ibu dapat menjalani sesi terapi untuk trauma dan perbaikan relasi mereka, dan dapat monitoring dari Dinas Sosial dan KPAI dalam jangka waktu tertentu. Apabila penyelesaian restoratif justice ini tidak menemukan titik damai atau tetap terjadinya pelanggaran berupa tindakan kekerasan, pihak korban atau pihak yang memiliki legal standing dapat melakukan langkah akhir, yaitu berupa tuntutan kepada pelaku ke pengadilan negeri dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama pada pasal 76C yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menetapkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Contoh pasal 80 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat, maka ayat 2 dan 3 dapat digunakan dengan ancaman pidana lebih berat. Dapat juga berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT pada pasal 44 ayat 1 yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Karena pelaku dalam hal ini orang tua, korban adalah anak, maka ini masuk dalam kekerasan rumah tangga terhadap anggota keluarga. Yang ketiga yaitu bisa berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dalam pasal 351 KUHP terkait penganiayaan yang menyatakan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan dengan denda paling banyak Rp4.500. Namun Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang PKDRT lebih spesifik dalam asas lex specialis derogat legis generalis sehingga lebih tepat dapat digunakan. Bisa juga dapat berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Kesimpulannya yaitu jika kasus ini diajukan di pengadilan dapat dilakukan dengan dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai dasar utama, Undang-Undang PKDRT sebagai pelengkap jika dibutuhkan, dan KUHP sebagai dasar subsidiar, serta konstitusi instrumental nasional sebagai inti penguat. Berikut adalah presentasi terkait hal tersebut. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya meminta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.